Shalom, Renungan Harian Senin 8 Agustus 2022 dengan judul Penghalang. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Dengan bacaan harian, Yesaya pasal 58 sampai pasal yang ke-60. Memang tidak selalu, tetapi dosa adalah penyebab pasti terhalangnya berkat Tuhan atas hidup kita. Hal lainnya bisa terjadi karena ujian dari Tuhan. Jika hal itu karena ujian, maka kita meminta agar Tuhan memampukan untuk menghadapinya. Namun, jika itu karena dosa, maka kita harus bertobat. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Allah menunda segala berkat-Nya? Nabi Yesaya memberitahu mengapa Allah tidak mengabulkan permohonan mereka yang meminta kelepasan dari kuk penindasan Babel. Bangsa Yehuda telah melakukan banyak dosa yang membuat Allah memalingkan wajah-Nya dari mereka. Hal-hal yang mereka lakukan adalah aib di mata Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mengindahkan mereka? Mereka melakukan kejahatan, merancang kelaliman, dan tidak mengenal damai. Bangsa Yehuda sangat mengenal siapa Allah dengan segala karya besar-Nya. Mereka merasa istimewa, mereka terlalu percaya diri dan yakin bahwa Allah pasti membebaskan mereka. Allah tentu bisa mengabulkan doa mereka, namun ada hal yang menjadi penghalang bagi Allah. Penghalang itu adalah segala sikap dan perilaku jahat yang mereka perbuat. Mereka seperti ular beludak yang bertelur dan menetaskan telurnya. Hal ini menunjukkan bahwa Israel selalu menghadirkan dosa dan pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menenun sarang laba-laba yang menunjukkan bahwa mereka telah membentangkan jaringan kejahatan di mana-mana. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Tepat, ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi, ketika melanggar perintah-perintah Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan mengatakan bahwa kutuk itu akan datang. Jadi, kita harus memahami Tuhan secara utuh dan jangan setengah-setengah. Jadi, jangan heran kalau doa-doa kita tidak mau dijawab oleh Tuhan. Kalau kita terus-menerus melanggar atau hidup dalam dosa seperti mencuri, berzina, masturbasi, rokok, mabuk-mabukan, video porno, cabul, suka memaki, suka berkata-kata kotor, suka berkelahi, pemarah, iri hati, suka memukuli istri, suka memukul anak, pemfitnah, koruptor, curang, dan lain-lain. Dosa-dosa seperti inilah yang terus-menerus kita lakukan yang membuat Tuhan tidak mau mendengar dan tidak mau menjawab doa-doa kita. Ingat bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Tidak pernah sekalipun dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghajar orang-orang yang menyimpang. Israel saja dihajar oleh Tuhan ketika mereka menyimpang, apalagi kita. Bahan refleksi untuk kita. Apa saja penghalang doa yang masih ada dalam hidup Anda? Langkah apa yang Anda lakukan untuk menyingkirkan semuanya itu? Power statement. Anda tidak akan pernah bisa berbicara menentang dosa jika Anda terhibur olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Hari ini kami tahu bahwa terkadang doa kami tidak mendapatkan jawaban karena masih ada penghalang-penghalang doa dalam hidup kami.
Kami mau berjuang untuk menyingkirkan semua penghalang itu, sehingga doa kami sampai kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.